Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wakian Nilam Wardani, mahasiswa PPG Prajabatan 2023 Gelombang 1, Universitas PGRI Adibuana Surabaya, Prodi PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kampanye praktik baik, mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan untuk pemenuhan ujian akhir semester 1. Intervensi scaffolding pada ZPD. Scaffolding adalah suatu teknik pemberian bantuan pada peserta didik, kemudian perlahan-lahan mengurangi bantuan hingga mampu memunculkan kemandirian dalam pembelajaran. Sehingga dapat dikatakan scaffolding adalah metode mengajar dengan cara memberikan bantuan kepada peserta didik dengan menyesuaikan tingkat dukungan dengan pemahaman peserta didik. Peserta didik yang kesulitan dalam pemahaman materi akan mendapatkan bimbingan lebih dibanding teman-temannya yang mudah memahami materi. Metode scaffolding ini merupakan konsep dari Zone of Proximal Development atau yang dikenal ZPD, yang merupakan konsep utama dari teori perkembangan kognitif oleh Lev Vygotsky, yang dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan kognitif tertentu yang tidak dapat dicapai individu secara mandiri, tetapi dicapai dengan bantuan orang lain yang lebih mampu, misalnya guru atau tutor sebaya dengan teman sejawat. Tahapan ZPD, tugas yang tidak dapat diselesaikan siswa dengan bantuan. Sebagai seorang guru, perlu menurunkan grade soal-soal sesuai kemampuan peserta didik. Kemudian, tugas yang dapat diselesaikan siswa dengan bantuan. Tugas-tugas yang dapat kita berikan dengan memberikan bantuan kepada siswa yang memerlukan. Yang ketiga, tugas yang dapat diselesaikan siswa tanpa bantuan. Siswa yang termasuk kategori mahir dapat menyelesaikan tugas tanpa bantuan atau secara mandiri mengerjakan tugas. Beberapa metode scaffolding. Yang pertama, motivasi atau memberikan dorongan dan bantuan, di mana guru memberikan dorongan kepada siswa agar dapat menyelesaikan tugas yang diberikan. Yang kedua, modeling atau memberikan contoh, di mana siswa diberikan contoh agar dapat menyelesaikan tugas yang diberikan. Yang ketiga, reminder, mengingatkan kembali, di mana guru mengulas materi yang pernah diajarkan. Yang keempat, checking atau memastikan, di mana guru memastikan dan memantau seluruh siswanya. Kampanye praktik baik pada PPL 1 di SDN Menanggal 601. Saya berkesempatan untuk menerapkan scaffolding pada ZPD dalam memenuhi kebutuhan belajar kelas 5A. Pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila, materi nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat dengan model pembelajaran PBL. Dalam penerapan ZPD yang saya lakukan, saya membagi 6 kelompok dengan memperhatikan tingkatan kompetensi siswa yang beragam dan juga keberagaman sosial, ekonomi, budaya, dan agama, agar tidak terjadi kesenjangan antar siswa dan siswa dapat saling bertukar pengalaman. Scaffolding ini diberikan saat peserta didik mengerjakan tugas atau LKPD. Guru berkeliling menghampiri peserta didik yang memerlukan bantuan dan memastikan setiap kelompok berpartisipasi aktif dalam mengerjakan LKPD. Tidak hanya itu, pemberian bantuan juga dapat dilakukan antar teman. Teman yang lebih mampu dapat membantu teman yang memerlukan bantuan melalui tutor sebaya. Selain itu, guru perlu memberikan penguatan sebagai validasi pembelajaran yang telah dibentuk. Hasil yang dicapai dari penerapan ZPD ini ialah: yang pertama, seluruh peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, menciptakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan tugas yang diberikan guru sesuai dengan kemampuannya dan dapat mencapai tujuan pembelajarannya. Yang keempat, tidak ada kesenjangan di dalam kelas baik dari perbedaan tingkat kemampuan maupun sosial, ekonomi, budaya, dan agama. Jadi, teori Lev Vygotsky terkait ZPD dengan scaffolding sangat baik diterapkan dalam pembelajaran. Yang kedua, dengan penerapan ini secara kedepannya, kemampuan siswa dapat berkembang secara mandiri hingga tercapainya tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, perlunya penerapan ZPD dalam pembelajaran untuk menunjang kebutuhan belajar yang berpihak kepada peserta didik.
Demikian kampanye praktik baik penerapan ZPD dalam pembelajaran di SDN menanggal 601. Thank you for watching.